Baik, pemateri selanjutnya ialah Nur Hanifah Tanjung. Kepada Nur Hanifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nisa Saskia Simatupang. Saya Nur Hanifah Tanjung akan mempresentasikan hasil saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang variabel, indikator, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data saya. Yang pertama, di sini judul saya adalah upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melalui tata tertib dan hukuman yang ada di sekolah. Variabelnya adalah kedisiplinan siswa dan tata tertib. 1. Pengertian kedisiplinan. Menurut Ari Kunto, kedisiplinan adalah suatu bentuk yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk aturan, sedangkan TUU mendefinisikan disiplin adalah sebuah upaya untuk mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukuman yang berlaku yang muncul karena adanya kesadaran diri bahwa ketaatan itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan diri. Dari beberapa pengertian kedisiplinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran diri seseorang untuk menaati peraturan yang berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Yang kedua, pengertian siswa. Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Safiq Ali Khan 2005, pengertian siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan selanjutnya menurut derajat 1995, siswa adalah pribadi yang unik yang mempunyai potensi dan mengalami proses berkembang. Dari beberapa pengertian siswa di atas dapat disimpulkan bahwa siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh pembelajaran yang mengalami proses berkembang. Berdasarkan kesimpulan disiplin dan siswa, sebagaimana uraian di atas, maka yang dimaksud dengan kedisiplinan siswa adalah kesadaran seseorang untuk menaati peraturan yang berguna bagi kebaikannya dan keberhasilannya di lembaga pendidikan. Ketiga, pengertian tata tertib. Menurut Amir dalam Indra Kusuma, tata tertib adalah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Sedangkan menurut Sri Sukairi Adiwimarta 1992 halaman 134, tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan selanjutnya. Menurut Instruksi Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1904, nomor 14 1994, tata tertib adalah ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari yang mengandung sanksi terhadap pelanggarnya. Tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib sekolah. Dari beberapa kesimpulan di tata tertib di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib adalah suatu aturan yang dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan yang mengandung sanksi jika dilanggar. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada pada kemampuan afektif yang ditunjukkan dalam bentuk analisis data observasi angket non-tes. Yang kedua, indikator. Indikator yang saya gunakan adalah kemampuan afektif. Di sini sudah ada instrumen atau alat ukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen non-tes, dimaksud untuk mengumpulkan data sikap siswa. Adapun instrumen non-tes berupa angket adalah sebagai berikut. Di sini sudah adalah kisi-kisi instrumen non-tes kemampuan afektif. Berikut kegiatan aspek yang dinilai dalam siswa. Yang pertama, datang tepat pada waktunya, rapi dalam berpakaian, rapi dalam menulis dan mengerjakan PR, menjaga kebersihan badan,
menjaga kebersihan lingkungan dengan piket kelas, hormat kepada guru, rukun dalam berteman di kelas, mengerjakan PR tepat waktunya, tidak pernah berbuat onar di kelas, aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang dijadwalkan guru. Catatan, untuk setiap item diberikan skor sebagai berikut. Selalu 4 skor, sering 3 skor, kadang-kadang 2 skor, tidak pernah 1 skor. 4. Teknik pengumpulan data. Berdasarkan instrumen yang telah dibuat di atas, maka teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data observasi kemampuan afektif adalah dengan non-tes atau angket yang diisi oleh guru kelas. Kemudian dari angket tersebut dapat diketahui jika anak tersebut disiplin di sekolah. Baik, cukup sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Hanifah Tanjung sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, kita akan lanjut kepada pemateri ketiga, yaitu Tiara Sapitri Tanjung. Kepada Nur Hanifah agar di-share screen. Baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sapitri Tanjung akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang variabel, indikator, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil judul tentang penerapan pendidikan karakter di SD. Variabel yang saya ambil adalah pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun masuknya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Hanifah, tolong ke atas. Hahorn pendidikan adalah sebuah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Lalu yang kedua, pengertian karakter. Karakter adalah bentuk watak, tabiat, akhlak yang melekat pada pribadi seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi yang digunakan sebagai landasan untuk berpikir dan berperilaku sehingga menimbulkan suatu ciri khas pada individu tersebut. Menurut Simon Phillips, bahwa karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Mansur Muslik, 2019. Menurut Kamisa, karakter yakni ialah sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang, yang mana dengan ada hal tersebut dapat membuatnya berbeda apabila dibandingkan dengan orang lainnya. Berkarakter juga dapat diartikan sebagai memiliki sebuah watak dan kepribadian. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah bentuk sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang berada pada diri seorang dengan ciri khas masing-masing.
Berdasarkan kesimpulan pendidikan dan karakter, sebagaimana uraian di atas, maka yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah suatu usaha atau bimbingan untuk mendidik peserta didik agar memiliki sifat, akhlak, dan budi pekerti yang baik yang akan berguna untuk masa depan peserta didik nantinya. Lalu yang kedua ada indikator. Indikatornya itu kemampuan afektif. Yang ketiga, instrumen atau alat ukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan berdasarkan kepada pemahaman dan makna dari penerapan pendidikan karakter. Kisi-kisi instrumen yang pertama, nilai karakter yang diterapkan dan ditunjukkan yaitu religius, peduli lingkungan, tanggung jawab, jujur, dan toleransi. Yang kedua, penerapan dan konsep pendidikan karakter melalui pembiasaan. Yang ketiga, strategi yang digunakan guru dalam penerapan pendidikan karakter seperti selalu mengingatkan siswa akan hal baik, memberikan teguran, memberikan contoh dan menjadi teladan, kegiatan rutin atau pembiasaan dan menumbuhkan kesadaran siswa. Yang keempat adalah hambatan dalam penerapan pendidikan karakter adalah faktor guru, orang tua, lingkungan, dan siswa. Lalu yang keempat ada teknik pengumpulan data. Berdasarkan instrumen yang telah dibuat di atas, maka teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data observasi adalah dengan wawancara kepada guru di sekolah tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tiara yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri keempat, yaitu Iga Marisa Sembiring. Kepada Iga, silakan. Baik, terima kasih kepada Nisa Askia. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyusunan variabel, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil judul mengenai penerapan penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri Langit Tinggi. Yang pertama itu variabel. Di sini saya mengambil variabelnya yaitu mengenai hasil belajar. Yang menurut Winkel, tahun 1991 halaman 42, hasil belajar adalah bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa di mana setiap kegiatan dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini, hasil belajar meliputi keaktifan, keterampilan proses, motivasi, dan prestasi belajar. Yang kedua ada menurut Dimyati dan Mujiono, tahun 2006, halaman 45, yang menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dalam bentuk angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar kepada siswa dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada menurut Ari Kunto yang pada tahun 1990 halaman 133, hasil belajar merupakan hasil akhir setelah mengalami proses belajar. Perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur. Hanipa ke bawah. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ialah suatu bukti yang dapat diukur dari keberhasilan yang telah dicapai dalam bentuk angka atau skor nilai setelah diberikan tes hasil belajar kepada peserta didik atau siswa. Yang kedua, indikator yaitu mengenai kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik. Yang ketiga, ada instrumen atau alat ukur. Belum, Pak. Atas, Pak. Instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Fungsi dari instrumen ini ialah untuk mengetahui seberapa paham kemampuan anak tersebut
dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Adapun kisi-kisi instrumen tes hasil belajar dengan menggunakan media gambar ini adalah sebagai berikut. Kisi-kisi instrumen tes hasil belajar menggunakan media dengan kemampuan kognitif. Di sini saya membuat kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik. Yang pertama itu level kemampuan kognitif. Di sini saya memilih C1, C2, dan C4, yang dimana C1 itu tentang mengingat, yang kedua itu merespon, dan yang keempat itu menganalisis. Lanjut Pak ke bawah. Yang kedua itu ada kemampuan afektif. Di sini saya memilih A1, A2, dan A3. Yang dimana A1 itu mengenai menerima, A2 merespon, A3 menghargai. Yang ketiga, kemampuan psikomotorik. Di sini saya juga memilih P1, P2, dan P3, yang dimana P1 tersebut meniru, manipulasi, dan P3 itu persisi. Berdasarkan kisi-kisi di atas, maka instrumen yang dapat digunakan sebagai pengumpulan data terlampir yaitu yang pertama ada instrumen tes hasil belajar menggunakan media kemampuan kognitif. Di sini saya ada membuat hasil tesnya mengenai soal pilihan berganda, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan media? Maka anak tersebut akan menjawab. Yang kedua, media yang menggunakan grafik diagram, poster, komik, dan bagan merupakan media pembelajaran apa? Atau A, audio, B, visual, B, visual diam, C, visual. Dan yang soal nomor 3, apabila siswa melakukan pembelajaran langsung ke objek atau tempat studi seperti museum, maka sebutkan bentuk kegiatan apa yang dilakukan. Dan soal yang nomor 4, bagaimana jika pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran? Lanjut, Pak. Dan di sini saya juga membuat soal mengenai instrumen tes hasil belajar menggunakan media, yaitu kemampuan afektif. Di sini ada 3 soal. Yang pertama soalnya itu ialah sebutkan faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana cara agar siswa lebih mudah memahami pelajaran. Yang ketiga, apakah media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, di sini ada instrumen tes hasil belajar menggunakan media kemampuan psikomotorik. Di sini saya juga membuat ada 4 soal, yaitu yang pertama media yang menggunakan radio, tape record, laboratorium bahasa merupakan media pembelajaran. Yang soal nomor 2, sebutkan apa upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Soal yang ketiga, manakah contoh media pembelajaran yang menarik untuk anak SD? Dan yang keempat, manakah yang termasuk ke dalam media gambar? Setelah itu, di sini saya menyusun mengenai teknik pengumpulan data. Berdasarkan instrumen yang telah dibuat, maka teknik yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data hasil belajar menggunakan media pembelajaran atau media gambar adalah dengan melakukan tes atau menyebarkan soal kepada siswa setelah materi mengenai penggunaan media disampaikan semuanya. Kemudian siswa menjawab soal-soal yang telah diberikan dalam waktu tertentu. Setelah itu siswa menjawab soal-soal yang telah diberikan. Selanjutnya jawaban tersebut dikumpul untuk dikoreksi dan dihasilkan untuk data hasil belajar dengan menggunakan media. Baik, sekian dari hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Iga yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri terakhir, yaitu saya sendiri. Oke, terima kasih Anita telah men-share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Azkia Simatupang dengan NPM 1914344138
akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai variabel, indikator, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Adapun judul penelitian yang saya ambil ialah upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran IPA, yaitu khususnya pada materi sifat-sifat magnet di SD Negeri Langit Tinggi. Adapun variabelnya ialah hasil belajar. Pengertian dari hasil belajar, menurut Nana Sujana 2009, hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Tim Yanti dan Mujiono, menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Selanjutnya, menurut Benjamin S. Bloom, menyebutkan ada 6 jenis perilaku ranah kognitif. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, analisis, penerapan, sintesis, dan evaluasi. Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada Maksudnya indikator. Nisa suaranya agak dikuatkan. Baik, selanjutnya ada indikator. Indikator yang saya ambil ialah kemampuan kognitif pada pelajaran IPA yang mencakup 3 tingkatan, yaitu pengetahuan C1, pemahaman C2, dan penerapan C3. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen atau alat ukur yang saya gunakan yaitu memakai tes. Adapun kisi-kisi instrumen tes hasil belajar kemampuan kognitif dapat dilihat sebagai berikut. Ada berupa tabel, yaitu indikatornya kemampuan kognitif. Ada 3 tingkatan, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan. Butir soal yang saya ambil ada 4 soal. Yang pertama, soal nomor 1 dan soal nomor 2 merupakan soal kognitif atau C1, yaitu mengingat. Nomor 1, berikut adalah salah satu sifat magnet, yaitu di bawah ada pilihan dari A sampai D. Yang kedua, masih sama soal mengenai C1. Berikut ini yang bukan termasuk macam-macam magnet adalah ada A sampai D, pilihan jawabannya. Dan yang ketiga merupakan soal dari C2, memahami, masih ranah kognitif. Membuat magnet dari besi dengan cara elektromagnetik adalah dengan cara, ada pilihan jawaban dari A sampai D. Dan yang keempat ada soal C3 yaitu menerapkan, masih dalam ranah kognitif, yaitu Nisa pergi ke tukang loak untuk menjual 3 barang yaitu 2 buah mainan. Mainan A terbuat dari plastik dan B saat didekatkan ke magnet, magnet tersebut menempel. Setelah sebuah magnet ditempelkan, berapakah uang Nisa peroleh dari penjualan ke tukang loak tersebut? Ada pilihan A sampai D. Dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Sebelum ini boleh ke atas sebentar, Hanifah. Ke kisi-kisi. Sebentar ya, belum kelihatan.
kelihatan. Kenapa nih? Belum kelihatan di share screen-nya. Ke atas lagi. Ke kisi-kisi instrumen. Oke, sudah. Nah, dari nomor butir soal yang nomor 1 dan nomor 2, dicentang di bagian C1 yaitu ranah kognitif bagian mengingat. Soal nomor 3 dicentang bagian C2 memahami. Dan soal nomor 4 dicentang di bagian C3 yaitu menerapkan. Oke, lanjut ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dibuat ialah dengan menyebarkan tes pada saat jadwal pembelajaran berlangsung. Waktu tertentu, siswa dapat menjawab soal tersebut, lalu apabila sudah selesai, siswa dapat mengumpulkan kembali untuk dikoreksi hasilnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami semua mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.